kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Dua, maka balaslah mereka dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Orang akan masuk Islam karena kelembutan hati. Orang kalau disentuh akalnya, dia akan melawan dengan akal juga. Kalau disentuh pikirannya, maka dia punya pikiran juga. Tapi kalau yang disentuh adalah hatinya. Apakah kita memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam? Tidak begitu. Sebenarnya kita tidak memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam. Kita hanya mengembalikan kepada asal muasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Ketika itu Allah mengambil persaksian. Saya, Pihin, Datuk, Datin, saudari-saudara saya mu'allaf. Waktu itu ruh kita semua dikumpulkan Allah. Belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu. Semua roh ditanya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab dengan satu jawaban, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ada yang rohnya masuk ke dalam perut orang Islam, maka ketika lahir ayah dia Islam, mak dia Islam, tinggal di negeri Islam, senang saja, tak ada perjuangan. Tapi ada orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam rahim orang yang tak Islam, ayah tak Islam, negeri tak Islam, tapi kemudian dia berfikir, kemudian dia mencari, dia mendengar, dia melihat, dia membaca, sampai akhirnya terbuka pintu hidayah. Perjuangan dia berat, terusir, terhalau. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Ustaz Abdul Somad, yang bila pertanyaan itu pertama kita baca, nampak-nampaknya dia macam nak menguji Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, ya, apa hukumnya sembahyang dalam gelap? Kata saya, sembahyang dalam gelap, kenapa awak tak padam lampu, kenapa tak hidupkan? Sebab bila saya terangkan, saya takut, sebab ayah saya tak Islam, mak saya tak Islam. Saya diam-diam masuk Islam, saya dalam bilik, saya kunci pintu, saya sembahyang. Sembahyang gelap sah. Kenapa awak tak tunjukkan awak Islam? Kalau saya tunjukkan saya Islam, saya akan dihalau, saya akan susah, saya tak boleh sekolah. Lama saya merenung, begitulah perjuangan dia. Mereka jauh lebih mulia daripada saya. Saya lahir, mak saya muslimah, ayah saya Islam, negeri saya Islam. Saya belajar di pondok, saya belajar agama Islam. Hampir tak ada perjuangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa memperjuangkan keislamannya. Sesuatu yang kita perjuangkan dengan susah payah, kalau kita dapat, kita amat sangat sayang. Berbeza dengan kalau kita mendapatkannya dengan cara yang mudah, kita menganggap itu sesuatu yang biasa, bukan nikmat. Maka saya banyak sekali berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat
Saya ini orangnya suka ingin tahu kenapa dia masuk Islam. Salah satu sahabat saya itu di Jakarta, saya tanya, awak sebelum ini? Kata dia, saya semua dah saya cuba. Saya kesini, saya kesini. Mungkin dia anggap ni macam minuman, ini ada teh manis, ini ada teh tarik, ini ada kopi. Dia dah cuba semua. Saya tanya, kenapa awak pilih Islam? Kata dia, Islam inilah yang saya pilih. Alasannya apa? Sebab dalam Islam inilah saya tahu, saya senang, sebab Tuhannya tak nampak. Jadi sesuatu yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya, ada sesuatu yang dia fikirkan, yang dia dapatkan, dia renungkan, akhirnya dia merasakan ini satu kemuliaan. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu kemudian dia, apa yang awak alami setelah masuk Islam? Saya terusir dari keluarga, lalu kemudian usaha bisnis saya jatuh, tapi kemudian saya tetap istiqamah. Hari ini Allah bukakan pintu kebaikan. Saya punya saudara, saya menikah, saya punya anak, saya ada rezeki. Jadi segala sesuatu perjuangan orang-orang yang berjuang ini, maka disitulah Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah fina, untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kalau orang sudah masuk Islam, ada sesuatu yang mengganggu fikirannya, nanti saya putus silaturahim dengan ayah, dengan ibu. Maka pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Nama perempuan ini Asma, nama ayahnya Abu Bakar. Dia adalah saudara seayah, saudara kandung lain ibu dari kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ibunya datang dari kota Makkah. Dia datang menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat wahia raghimatun. Ibu saya datang. Dia sangat ingin berjumpa dengan saya, tapi saya takut berjumpa sebab dia tak Islam. Apa kata dia? Bertanya ke Nabi, afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim saya dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sila sambung silaturahim. Itu menunjukkan dengan saudara tak Islam, silaturahim tetap tersambung. Afa u'tiha, boleh saya berikan hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah hadiah kepada dia. Silaturahim tak putus dan hadiah tetap boleh dibagi. Berdasarkan hadis ini, maka seorang ulama dari Al-Azhar, Mufti Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar berfatwa, boleh membagi daging kurban kepada saudara yang tak Islam dengan syarat kurbannya kurban sunnat, bukan kurban wajib. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh, hanya dimakan oleh orang Islam. Tapi kurban sunat boleh, sebab dia sama dengan sedekah. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Islam, ketika orang sudah masuk Islam, maka dia tidak diputuskan dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak seagama? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu, dua, maka balaslah mereka dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Begitu indahnya susunan Al-Quran. Dua mereka lakukan, balas dengan dua. Mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari rumah, dari kampung kamu,
balas dengan dua, antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Bagaimana dengan baik? Khair baik, hasan baik, jayyid baik, tayyib baik. Tapi kenapa pada orang yang tak Islam Allah pilih kata antabarruhum? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sengaja Allah memilih kata barru. Biasanya barru dipakai untuk ayah ibu, birrul walidain. Sebagaimana engkau sayang kepada ayah ibumu, begitulah engkau sayang kepada saudaramu yang tak Islam. Jadi kalau itulah yang dipakai, orang akan masuk Islam bukan karena pedang teriakan Allahu Akbar. Orang akan masuk Islam karena kelembutan hati. Sehingga orang akan berkata, dulu saya sangka kalau anak saya masuk Islam, saya akan kehilangan anak saya. Dulu saya sangka kalau saudara saya masuk Islam, saya akan kehilangan saudara saya. Dia akan membunuh saya, dia akan membenci saya. Rupa-rupanya selepas anak saya masuk Islam, dia lebih lembut, dia lebih baik, dia lebih beradab. Maka itulah sebenarnya dakwah. Adapun yang tazkirah, adapun yang ceramah, adapun yang khutbah belum tentu menyentuh hati. Maka betul kata-kata ahli hikmah, lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih sampai ke hati daripada cakap. Berapa banyak cakap dakwah, mari kita masuk Islam, orang tak tersentuh hatinya. Tapi dengan perbuatan yang sudah masuk Islam, bersikap lembutlah. Sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan, kasih sayang kepada saudara, itulah yang membuat saudara kita tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam.